Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Purwosari 1 Bapak Eswandi serta Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif. Langsung saja saya akan menyampaikan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala Sekolah Bapak Eswandi MPD. Dilanjutkan acara yang keempat yaitu diseminasi budaya positif. Adapun acara yang kelima yaitu doa dan dilanjutkan penutup. Sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan Al-Fatihah agar acara ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Doa mulai. Selesai. Adapun acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon Bapak Ibu semuanya berdiri sejenak. Dimohon duduk kembali. Acara yang berikutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Purwosari 1 Bapak Eswandi MPD. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Syukur atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tepuk ngawi ramahnya. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan di SDN Purwosari 1. Puji syukur alhamdulillahirobbilalamin kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita siang hari ini bisa berkumpul di sini dalam rangka memenuhi undangan dari salah satu guru kita yaitu CTP calon guru penggerak Bu Evi, yaitu dalam rangka diseminasi budaya positif diseminasi budaya positif. Tentunya kita semua dalam keadaan sehat, mari kita syukuri nikmat sehat tersebut dan kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin.
Sholawat serta salam dapat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya, dan semoga kita diakui menjadi umatnya sampai nanti di yaumul qiyamah. Amin. Bapak-bapak yang kami hormati, Mbak Evi yang berbahagia, pertama kami ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktu, menyiapkan waktu dan mensupport teman kita, ya, mensupport teman kita CGP, ya, yaitu Bu Evi. Ya. Nah, CGP calon guru penggerak itu rangkaiannya panjang sekali, kurang lebih 6 bulan, ya, 6 bulan, dan ini sudah bulan ke-2, Bu Evi ya. Bulan 2 mau bulan ketiga, orang kosong kita rapuh, Mbak. Jadi rangkaiannya banyak sekali, dan ini budaya positif ya, budaya positif ya. Itu modul berapa? 1,4 baru 1. Semuanya ada berapa modulnya? Ada 3, 1,4 masing-masing modul sampai 4. Nah, 1 modul, berarti sudah sepertiga perjalanan. Kalau sudah selesai nanti, oke? Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah salah satu rangkaian dari CGP tadi. Kita beruntung di sini ada CGP yang kemarin ada, sekarang sudah berpenggerak ya, Pak Sugeng, dan nanti akan datang sudah ada lagi yaitu Bu Rina. Okay. Alhamdulillah kita beruntung bagaimana Bapak Ibu, diseminasi itu adalah coro biyen itu adalah imbas, mengimbaskan. Desain itu memberikan apa yang kita peroleh ke teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Mendiseminasikan itu adalah mengimbaskan. Nah, materi yang diimbaskan adalah budaya positif. Kita tidak asing Bapak Ibu, karena kita adalah sekolah penggerak. Kemarin juga sudah dibahas tentang budaya positif. Tetapi untuk budaya positif yang diterima CGP, tentunya lebih detail, modulnya lebih detail. Dan nanti kita simak bareng-bareng, isinya kayak apa. Nanti kita simak, kita pelajari, belajar bareng-bareng, terus kemudian nanti kita implementasikan, kita laksanakan di kelas masing-masing. Nah, diseminasi sendiri itu, Bu Evi, bagi Bu Evi juga kewajiban yang menyampaikan ke teman-temannya. Wis disampaikan berarti kewajibannya sudah gugur. Tetapi tidak hanya sekedar menyampaikan, Bu Evi, tidak hanya sekedar menyampaikan, tetapi nanti semua ilmu yang panjenengan dapat, semua panjenengan dapat nanti ditularkan ke teman-teman. Tidak hanya budaya positif, nanti lain kali modul apa yang dipelajari, walaupun tidak ada program diseminasi, tetapi nanti bisa ditularkan ke teman-teman juga. Jangan karena hanya tugas menggugurkan kewajiban, jangan, dan Bapak Ibu yang lain nanti mungkin di event-event yang lain, jadi sekecil apapun yang kita berikan ke teman-teman, dan teman-teman bisa melaksanakan, itu akan menjadi amal jariah panjenengan yang memberikan. Sekecil apapun. Maka dari itu untuk Bu Evi, nanti jono sing diliwati, Mbak, kabeh disampaikan, nanti teman-teman tahu, sehingga betul-betul diseminasi ini nanti terlaksana dengan baik dan kita implementasikan untuk di kelas, di tingkat sekolah kita ini. Terus kemudian Bapak Ibu, untuk diseminasi,
budaya positif. Sebenarnya budaya positif itu sudah kita lakukan, sudah kita laksanakan dari dulu. Sudah kita laksanakan dari dulu. Cuman dulu mungkin belum dikemas. Oh, ini namanya budaya positif. Oh, ini namanya apa? Gitu, belum dikemas. Nah, sekarang dikemas namanya budaya positif. Termasuk membuat kesepakatan. Nah, membuat kesepakatan. Kemarin saya membuat kesepakatan sama Mbak Evi tentang wijabah. Kalau saya bisa memutuskan tanpa kesepakatan Mbak Evi, yang saya kirim mungkin Mbak Evi langsung tanpa konfirmasi. Nah, itu namanya bukan budaya positif. Langsung memberi surat tugas itu namanya bukan budaya positif, tetapi diajak ngomong-ngomong dulu, diajak musyawarah dulu, diajak membuat kesepakatan bersama, siap membobotan. Akhirnya kesepakatan siap yang diajukan ya, siapa? Burina kemarin, Burina. Nah, itu salah satu contoh dari budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti Bapak Ibu untuk Mbak Evi karena ada tugasnya itu berdurasi waktu, monggo diselesaikan untuk kegiatannya ini sampai durasi waktunya terpenuhi. Karena kurang lebih 1,5 jam, 1,5 jam. Nanti kegiatannya apa? Katanya kok ada permainan dan lain sebagainya. Oke. Nanti diikuti saja, santai, tidak usah sepaneng, diikuti. Kemudian nanti sambil berjalan menyimak menerima materi yang kaitannya dengan budaya positif. Saya Mbak Evi, teman-teman nanti tidak bisa menunggui karena ada kegiatan lagi, jadi nanti saya menunggu sebentar. Nanti saya untuk diri dari acara ini, Mbak Evi, mohon maaf karena ini sudah siang dan nanti harus ada acara lagi kaitannya dengan lomba Gema Parut untuk besok. Saya kira itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat berdiseminasi dengan Bu Evi Nur Khotimah. Semoga acaranya lancar, berjalan lancar dan bermanfaat bagi SDN Purwosari 1 ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sambutan dari Kepala Sekolah SDN Purwosari 1. Adapun acara yang keempat yaitu acara inti di mana diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Evi Nur Khotimah SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kepada Tuhan kita, di mana atas nikmat dan rahmat dan serta hidayahnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Sholawat serta salam tetaplah tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya akan selalu kita nantikan di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu Guru dan Bapak Kepala Sekolah SDN Purwosari 1, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadirannya pada acara saya diseminasi budaya positif. Ini adalah hasil belajar saya selama 2 bulan menjadi CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Ngawi. Acaranya santai, Bapak Ibu boleh sambil minum, boleh sambil makan, monggo. Nah, kita
ice breaking dulu, nggih. Monggo Bapak Ibu bisa berdiri agar suasananya menjadi sedikit tidak tegang, nggih. Bisa ditirukan. Terima kasih. Nah, ya, nah di sini ada pertanyaan pemantik. Yang nomor 1 yaitu apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang nomor 2, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Dan yang ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Coba saya ingin bertanya kepada Pak Sugeng untuk nomor 1, Pak Sugeng. Apakah menurut Pak Sugeng hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak karena akan terbawa sampai dewasa, sampai tua. Itu hukuman nanti terbawa terus teringat. Itu yang saya sampaikan. Apakah ada yang ingin berpendapat lain? Kalau Pak Sugeng berpendapat bahwa hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak, apakah Bapak Ibu guru semua sependapat dengan Pak Sugeng atau tidak? Apakah ada yang hukuman itu dapat mendisiplinkan anak seperti itu? Semuanya setuju dengan Pak Sugeng? Oh iya, Bu Sumiasin. Karena menurut saya, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak tergantung dari tujuan pemberian hukuman itu tersebut. Kalau memang tujuannya itu ingin mendisiplinkan, berarti pola-pola hukumannya mengedukasi agar anak disiplin. Kalau hukumannya tujuan menjerakan, otomatis dalam materi hukuman itu pun juga harus mengandung makna menjerakan. Jadi kesimpulannya untuk saya di sini, pendapat saya, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak tergantung dari pemberian tujuan dari hukuman tersebut. Oh ya, oke, terima
kasih. Beri tepuk wow keren untuk Bu Sumiarsi. Bu Sumiarsi. Wow, keren. Wow keren. Wow keren. Bu Sumiarsi memang Keren. Oke. Untuk yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Untuk Bu Siti. Ya, kalau menurut saya bisa juga. Contohnya kalau membaca, kan anak bisa semakin lancar untuk membacanya dan dia merasa terus belajarnya ditingkatkan lagi. Itu menurut saya Bu Evi ya. Terima kasih. Beri tepuk wow keren untuk Bu Siti. Wow keren. Wow keren. Bu Siti memang keren. Oke. Oke. Yang nomor 3. Apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Sekarang kita dengarkan pendapat dari Bapak Kepala Sekolah saja, Nje. Apakah pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Iya, terima kasih Mbak Evi. Pertanyaannya pas nomor terus nangel lah Mbak. Apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya, ini jawabannya menurut saya itu pasti, ya, pasti. Karena apa? Dengan memberi penghargaan itu walaupun penghargaannya hanya luar biasa bagus sekali dengan ucapan, anak merasa bangga, senang dan itu teringat terus sampai nanti dewasa. Seperti guruku guys yang memberi penghargaan saya, Bu Evi. Teringat terus, apalagi misalkan anak masih kelas 1, muridnya Bu Rina, muridnya Bu Rina kalau memberi penghargaan, walaupun itu hanya ucapan, itu akan memotivasi belajar. Aku sesuk tak sinau sing mapan, ben itu penghargaan lagi. Begitu dan seterusnya. Itu Bu Evi untuk pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih dari Pak Eswandi. Beri tepuk wow keren dulu untuk Pak Eswandi. Oke. Wow keren. Wow keren. Pak Eswandi memang keren. Oke. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu ini. Hari ini kita akan belajar konsep inti dari budaya positif. Nah, kita akan belajar tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan motivasi perilaku manusia. Nah, ini kita akan bermain cobalah buka. Coba Bapak Ibu guru dengan dekatnya berdekatan dengan dekatnya coba memainkan peran sebagai A dan sebagai B. Nah, di sini coba mengepalkan tangan, misalnya ini Pak Sugeng sama Mas Indra. Sini Pak Sugeng, Mas Indra ini mengepalkan tangannya. Nah, misalnya gini, dibuka dulu Mas Indra. Ini adalah sesuatu hal yang sangat berharga bagi Mas Indra, digenggam Mas Indra. Nah, di sini Pak Sugeng tugasnya adalah membuka kepalan tangannya Mas Indra dengan berbagai cara Pak Sugeng. Pak Sugeng boleh dengan cara membujuk, boleh menggoda, boleh menggelitik, boleh memberi uang. Bagaimana caranya agar dalam waktu 30 detik Mas Indra ini bisa membuka tangannya? Pak Sugeng bisa membuka tangannya. Ayo. Siapa kan tadi Pak Sugeng? Oke ya. Nah, di sini dari pembelajaran tadi itu kita
sendiri, Bu kita sendiri, Mas Endra sendiri itu yang memegang kontrol atas kepala tangannya. Jadi Mas Endra itu mau membuka atau mau menutup itu sebenarnya tergantung dari Mas Endra itu sendiri. Nah, ini adalah mikrosasi tentang teori kontrol. Begitu juga dengan anak-anak Bapak Ibu Guru. Ketika kita memberi ilmu, kita memberi sesuatu kepada anak-anak, itu tergantung anak-anaknya sendiri. Mereka itu menerimanya dengan bagaimana. Jadi tidak sesuai kehendak kita. Jadi semua itu tergantung anaknya. Misalnya dalam pembelajaran atau anak itu serius atau tidak, walaupun kita itu memberi ancaman ataupun hukuman, belum tentu anak itu mau menurut, karena anak itu adalah yang memegang kontrol atas diri mereka sendiri. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Apa toh pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini lebih jelasnya lagi besok akan kita pelajari pada seminar yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah kita sendiri. Beri tepuk tangan untuk Pak Islandi. Nah, ini ya tadi ya, mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Jadi anak itu yang memegang kendali atas dirinya sendiri. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid tadi ya, dengan diberi hadiah atau diberi digelitik atau apa, murid itu mengizinkan atau tidak itu tergantung dirinya. Jadi walaupun mungkin kita akan memberi hukuman kalau murid itu tidak nurut, itu sebenarnya bukan murid itu yang memegang kendalinya. Nah, bagaimana caranya kita mendekatkan diri dengan murid agar murid itu mengikuti, itu banyak caranya deh. Nah, di sini salah satu caranya yaitu dengan cara anak itu agar tertanam disiplin positif. Disiplin positif itu apa toh? Disiplin positif itu berasal dari kata disiplia yang berarti belajar. Nah, disiplin di sini mengacu pada disiplin diri sendiri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi anak-anak itu bisa disiplin tulus dari hatinya. Bagaimana cara anak itu bisa disiplin tulus dari hatinya? Disiplin positif merupakan sebuah cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi ketika anak-anak itu disiplin, anak itu punya kesadaran sendiri. Jadi kita tidak perlu menggunakan ancaman ataupun hukuman untuk mendisiplinkannya. Nah, tanpa imbalan atau ribet itu anak itu sudah disiplin sendiri. Nah, ini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku. Nah, cara-caranya nanti akan kita pelajari selanjutnya. Mari disimak. Nah, ini adalah bisa dibaca. Tujuan dari disiplin positif yaitu menanamkan motivasi. Jadi ketika anak-anak itu disiplin, ketika anak-anak itu mempunyai motivasi sendiri, anak itu akan disiplin dengan sendirinya. Jadi memberi motivasi anak-anak itu sangatlah penting. Yang motivasi sendiri akan ada motivasi sendiri itu nanti akan ada dua ini. Nah, motivasi itu ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu yang tadi ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak itu melakukan disiplin karena anak itu takut akan hukuman. Nah, selain itu anak itu juga akan bisa melakukan disiplin dengan cara karena anak itu mengharapkan penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi yang kedua yaitu untuk menjadi
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Nah, inilah motivasi intrinsik inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak agar mereka itu menghargai diri mereka sendiri dan mempunyai nilai-nilai sesuai nilai pelajar Pancasila. Itu karena motivasi dalam diri, bukan karena untuk menghindari hukuman dan hukuman dan imbalannya. Nah, ini nilai-nilai kebijakan. Nilai-nilai kebijakan itu adalah nilai yang disepakati secara bersama. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati secara bersama, tidak lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakang. Mungkin kita juga mempunyai nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kesepakatan gitu. Contohnya pada organisasi, pada saat ini kurikulum kita menggunakan profil pelajar Pancasila. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus ditanamkan oleh anak, ditanamkan dalam diri anak. Anak harus beriman dan bertakwa. Ini ada cita-cita kita semua sebagai seorang guru. Berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kalau kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita itu terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu sendiri ada berapa, Bapak Ibu? Berapa, Mbak Sofi? 5. Apa saja sebutkan? Yang pertama, bertahan hidup. Ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Terima kasih. Pada dasarnya anak-anak kita itu mempunyai 5 kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar yang pertama yaitu anak-anak itu kebutuhan dasar yang pertama itu adalah bertahan hidup. Jadi mereka membutuhkan makanan, membutuhkan tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Kebutuhan anak-anak yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Jadi ketika anak-anak itu berada di sekolah, anak-anak itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Mereka diterima oleh teman-temannya, mereka diterima oleh bapak ibu guru dengan rasa penuh cinta, ya. Dan yang ketiga yaitu penguasaan. Anak-anak itu memiliki harga diri, memiliki keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan diakui dan didengar. Jadi pendapat anak-anak itu sekecil apapun pendapatnya, anak-anak itu ingin dihargai, ingin diakui, ingin didengar. Nah, kita untuk itu, jadi kita harus sering-sering mendengarkan keluhannya. Mungkin kita bisa bersikap sebagai teman sehingga kita dapat mendengar apa yang anak-anak inginkan. Yang selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan ini adalah contohnya itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan diri. Jadi mencoba hal-hal yang baru. Mungkin dengan memberikan metode pembelajaran yang berbeda setiap pembelajarannya, jadi anak-anak itu senang. Mereka itu senang belajar ke sekolah, senang cinta dengan bapak ibu gurunya. Yang terakhir yaitu kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi selain belajar, anak-anak itu juga membutuhkan bermain juga membutuhkan tertawa, humor bersama di kelas. Jadi kita harus menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan agar anak-anak bisa tertawa bahagia, besoknya kangen dengan gurunya. Nah, ini yang motivasi tadi ya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara,
Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bisa dipahami ya atas kata-kata ini. Tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Nah, ini tadi ada 3 ya: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya apakah dari ini ketiga ini, Bapak Ibu? Hukuman. Kalau hukuman itu kita merencanakannya, tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau hukuman misalnya, ketika anak-anak tidak memakai sepatu di dalam kelas misalnya, Bapak Ibu guru langsung, ayo keluar mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali. Itu namanya hukuman, tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam membuat kesepakatan ya, dan bersifat satu arah, berupa hukuman psikis. Itu dapat melukai anak. Yang kedua adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sebagai peraturan. Jadi misalnya dalam sekolah kita itu membuat peraturan. Jika tidak menggunakan seragam lengkap pada hari Senin, maka akan memutari lapangan sebanyak 5 kali. Kalau ada aturannya, sudah tertanam dalam sebuah aturan, itu namanya konsekuensi. Jadi anak itu sudah tahu kalau dia melanggar akan mendapatkan konsekuensi seperti ini. Itu anak sudah diberitahu sebelumnya. Kalau hukuman ini belum. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi murid selalu dibuat tidak nyaman ini karena apa? Konsekuensinya itu juga dapat melukai hatinya murid. Nah, yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang menjabarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini ada beberapa buah soal Bapak Ibu. Coba ya, mencatat 10 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa Bu Siti? Hukuman berarti. Mencatat 100 kali termasuk hukuman menurut Bu Siti. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali Bu Siti. 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Termasuk konsekuensi. Yang nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Apa Bu Siti? Iya, termasuk konsekuensi berarti. Termasuk konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Termasuk apa Bu Sofi? Hukuman. Termasuk hukuman. Kalau membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kenapa Bu? Hukuman konsekuensi. Ya, kalau murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, termasuk hukuman atau konsekuensi Bu Rina? Konsekuensi. Termasuk konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK, termasuk hukuman. Nah, ini dia. Tadi deh, kalau mencatat 100 kali dalam buku itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket
juga termasuk hukuman karena ini menyakiti anak ini. Murid diminta untuk push up, itu juga termasuk hukuman. Kalau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi karena apa? Kalau kita merobek tulisan teman, itu pasti kita punya konsekuensinya, yaitu mengganti. Nah, membersihkan tumpahan air di meja, itu termasuk konsekuensi. Kalau murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian, itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, itu termasuk konsekuensi. Nah, ini dia. Inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi seperti tadi, anak-anak diminta untuk tidak bersepatu seharian. Sesuatu harus terjadi. Kalau konsekuensi ini sudah dengan sudah dengan perencanaan, kesepakatan. Yang nomor 2, membuat anak sakit fisik untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Karena ini sudah terencana ya konsekuensi, yaitu ini paksaan. Kalau hukuman kita itu memaksa, sedangkan konsekuensi itu karena adanya stimulus atau tanggapan. Jadi karena konsekuensi ini sudah merupakan kesepakatan. Yang selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini akan membentuk konsep diri yang buruk kalau hukuman. Kalau konsekuensi dapat membentuk konsep diri yang baik. Karena apa? Karena jika anak itu tahu kalau dia itu melakukan kesalahan, maka dia akan mendapatkan konsekuensi ini. Maka mereka dapat membentuk konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, dan anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Kehilangan hak yang dibuat tidak nyaman. Nah, kalau tadi kan kita bicara soal hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita bicara tentang restitusi. Adakah Bapak Ibu guru yang tahu restitusi itu apa? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi murid disuruh mencari solusi dari permasalahan mereka sendiri. Tentang mereka inginkan, bagaimana mereka dan harus memperlakukan orang lain. Ini, nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu termasuk identitas sukses disiplin. Jadi itu termasuk disiplin. Hukuman itu juga dapat dalam bentuk yang negatif. Kalau konsekuensi itu netral karena sesuai perjanjian, sedangkan restitusi adalah positif. Oke, selanjutnya yaitu ciri-ciri dari restitusi. Restitusi itu ciri-cirinya seperti apa, Bu Siti? Iya, Bu Evi, ciri-ciri restitusi itu ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Untuk yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima,
restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Untuk yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu berbeda ciri-cirinya. Terima kasih. Terus kalian begini ya, restitusi itu dari ketiga tadi ya, restitusi, konsekuensi atau hukuman itu yang disarankan adalah kita memberikan restitusi. Jadi di sini kita memperbaiki hubungan dengan anak. Jadi anak dalam melakukan sesuatu itu tidak dengan paksaan. Nah, kita mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita fokusnya pada karakter bukan tindakan. Jadi ketika anak itu kita fokuskan pada karakternya. Jadi dengan ini anak itu memiliki karakter yang ada dalam dirinya. Anak itu menjadi terbangun. Anak itu menjadi terbiasa. Sebagai contoh, kita membangun karakter anak itu pada saat sebelum pembelajaran dimulai, kita adakan kegiatan kokurikuler, berdoa dan lain sebagainya. Itu adalah contoh penanaman karakter pada anak. Selanjutnya yaitu ini, kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol oleh guru. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi anak-anak itu dibuat seakan-akan mereka merasa bersalah. Yang ketiga, peran guru sebagai teman. Yang keempat, peran guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, peran guru sebagai manajer. Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada sebuah kasus, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Siswa itu tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Nah, ini ada kasusnya itu siswa tidak memakai atribut lengkap. Kalau hormat pada bendera selama 1 jam itu, kira-kira Bu Siti itu sebagai posisi kontrol kita sebagai apa Ibu Siti? Kalau kita menyuruh siswa itu hormat selama 1 jam sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Sebagai penghukum, sebagai penghukum, sebagai pemakan. Terus kalau menurut Bu Se, hormat kepada bendera itu termasuk apa Bu Se? 5 posisi. Kalau pendapat saya, anak disuruh menghormat bendera 1 jam itu kan ukuran tidak sewajarnya, tidak selayaknya. Otomatis itu masuk kategori guru sebagai penghukum. Mungkin ada pelanggaran yang dilakukan. Ini sebagai penghukum, Bu Epi. Adakah pendapat lain? Bu Ani mungkin sebagai apa? Bu Ani juga penghukum juga? Iya, sebagai penghukum juga. Terus yang kedua yaitu berapa kali ibu atau bapak ini berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, Endra, kamu selalu mengecewakan ibu. Ini adalah kalau menurut 5 posisi kontrol tersebut, yaitu guru sebagai apa kalau kasusnya seperti itu? Sebagai pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Terus kalau Pak Sugeng? Sebagai teman. Sebagai teman. Makanya apa tadi kok sebagai Materinya tadi ini Bu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu. Misalnya anak itu melakukan
kesalahan. Semua menang aja itu. Apa Pak Hendra? Kasus kedua. Anak sing review ini. Sing review ini. Membuat merasa bersalah. Oke, membuat merasa bersalah. Kalau menurut Bu Siti? Ya, membuat merasa bersalah Dewi. Terima kasih. Kasus 2 membuat merasa bersalah. Terus yang ketiga, kalau kita berkata, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Misalnya anak kita itu tidak memakai topi saat upacara bendera. Ibu gurunya berkata, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti itu lagi. Jadi untuk kesempatan yang akan datang anak itu harus membawa topi. Kalau seperti ini kira-kira kita pakai apa ya? Posisi kontrol guru sebagai apa? Saya guru. Saya sebagai teman Dewi. Kalau menurut Bu Siti sebagai teman, Kalau pendapat saya itu bisa masuk sebagai teman, bisa juga sebagai pemantau, bisa juga sebagai manajer, karena mengingatkan. Walaupun bahasanya bahasa ajakan yang baik. Selaku manajer bisa memerintahkan, pemantau bisa mengingatkan, sebagai teman minta mengingatkan dan memberi saran. Ini itu berarti ya. terima kasih atas pendapatnya Bu Sumiarsi. Terus yang ke kasus keempat, ini anaknya tidak memakai atribut lengkap. Bu gurunya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kalau seperti ini, apa Pak Sugeng? 5 posisi kontrol guru sebagai apa? Manajer. Oke, sebagai manajer. Kalau Pak Hendra? Sama manajer. Pak Hendra juga manajer. Kalau Bu Siti? Pemantau. Sama manajer. Sama sebagai manajer. Semuanya grup sini memilih manajer. Kalau Bu Mas Diki? Pak Diki? Oh iya, Pak Diki juga memilih manajer. Kalau Bu Sumiarsi? Kalau saya bisa masuk manajer juga bisa masuk pemantau, karena tahu ada tidak kedisiplinan, berarti selaku pemantau bisa masuk. Di manajernya bisa menyarankan beli atribut, masuk manajer. Pemantau tahu ada yang belum lengkap, kurang disiplin. Oke, kalau Bu Win sebagai Penghukum. penghukum. Kalau Bu Safi sebagai Teman. sama sebagai pemantau. Sebagian besar menjawab sebagai manajer, ada yang menjawab sebagai pemantau dan sebagai teman. Terus yang kelima, kamu tahu kesalahan kamu. Kira-kira kamu bisa memperbaiki kesalahanmu? Kalau kalimatnya Bapak Ibu guru seperti ini, kamu tahu kesalahan kamu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Kira-kira sebagai apa Bu Sofi? Sebagai apa Bu Sofi? Pemantau. Sebagai pemantau. Kalau Bu Win sebagai manajer. Kalau Bu Sumiarsi Kalau saya cocok pemantau dan manajer juga. pemantau dan manajer juga. Kalau Pak Diki Pemantau. sebagai pemantau. Kalau Bu Siti Manajer dan pemantau. manajer dan pemantau. Kalau Pak Hendra, Pemantau dan manajer. kalau Pak Sugeng. Penghukum. Beri tepuk tangan
Ini dia Bu ya. Kasus ingat siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat selama 1 jam. Itu benar, tindakannya guru itu sebagai penghukum. Kalau berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu, itu adalah membuat merasa bersalah. Jadi anak itu dibuat merasa bersalah kepada kita. Kalau ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong ibu ya, hari ini sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti itu lagi. Kalau seperti itu adalah sebagai teman. Nah ini yang menarik, nomor 4 ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kalau peran ini adalah sebagai peran pemantau. Caranya tahu Bu itu kok peran pemantau dari mana? Setelah anak itu membeli atribut dan jangan diulangi lagi. Kamu tahu konsekuensinya. Melanggar itu kan berarti kita sebagai guru kita juga memantau terus perkembangan anak itu ya. Apakah anak itu sudah melakukannya lagi atau tidak. Nah yang kelima, kamu tahu kesalahan kamu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu adalah 5 posisi kontrol sebagai manajer. Nah yang ini adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Bisa dijawab Pak Indra, mengapa harus keyakinan kelas Pak Indra? Mengapa bukan peraturan kelas? Pak Sugeng saja Pak Sugeng. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas Pak? Keyakinan kelas, keyakinan itu kesepakatan antara murid dan siswa, murid dan guru. Bukan yang kalau tata tertib itu yang bikin, gurunya. Itu yang saya sampaikan. Beri tepuk tangan keren dulu buat Pak Sugeng. Pak Sugeng memang keren. Oke. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas, anak itu kita itu membuatnya secara bersama-sama. Seperti yang dikatakan Pak Sugeng tadi ya, kalau apa Pak Sugeng tadi Pak Sugeng? Iya, kalau yang tata tertib. Nah, tata tertib itu adalah peraturan kelas. Jadi ketika di sekolah itu ada tata tertib, ada tata tertibnya, baru kita akan membuat keyakinan kelasnya agar anak itu dapat konsekuen, anak yang membuat dan anak yang melaksanakan. Nah, ini adalah contoh pembentukan keyakinan kelas. Ini di kelas 4 guys, bu guru sama siswanya sepakat dengan keyakinan kelas yang anak-anak buat sendiri. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Nah, dalam membuat keyakinan kelas ini ada beberapa tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, kita membuat keyakinan kelas, misalnya datang tepat waktu ke sekolah, tidak boleh terlambat. Nah, itu adalah bentuk peraturannya dan kita akan membuat kalimat positifnya sebelum dijadikan keyakinan kelas. Misalnya itu ada 10 kalimat dapat diubah menjadi beberapa kalimat positif sehingga dapat menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah,
Kita SBK dulu Bapak Ibu ya, biar tidak jenuh. Berdiri lagi. Ya, sebentar lagi akan selesai Bu, sudah selesai. Nah, selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu dia agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah cara kita contoh dialog agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dari tahapan segitiga restitusi itu ada tiga, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsipnya ini ya, menstabilkan identitas. Contoh-contoh kalimat dalam menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau ada anak itu misalnya membuat kesalahan, kita bisa menggunakan kata-kata ini. Ini adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukannya. Ibu bapak beritahu cara siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, kalau validasi tindakan yang salah itu contohnya, kata-katanya itu seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kalau menanyakan keyakinan kelas, contohnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, berikut adalah contoh segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas 4. Guru dapat laporan dari guru PK. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Dan kita sudah berapa kali terlambat? Sudah 5 kali. 5 kali terlambat. Oke, dan kita sadar dan kita sudah membuat kesalahan. Ibu guru dapat laporan dari guru PK. Katanya Renata sangat tadi. Ya, Dan kita sudah berapa kali terlambat? sudah 5 kali. 5 kali terlambat. Oke, dan kita sadar dan kita sudah membuat kesalahan. Membuat kesalahan itu manusiawi dan salah, tapi kita harus berusaha untuk memperbaikinya. Dan kita bersedia memperbaikinya. Bersedia. Oke, sekarang kita cari solusi
permasalahan dari Lenita yang datang terlambat. Kira-kira Lenita datang terlambat itu karena apa ya? Karena main HP terlalu Ya, kamu sadar nggak kemungkinan apa yang sudah kamu langgar? Menurut Lenita disiplin itu penting atau tidak? penting karena datang ke sekolah itu manfaat. Lenita menyesal? Iya. Oke, Lenita sudah melakukan hal yang bagus, Lenita sudah membuat kesalahan, dan Lenita tahu kesalahan, Lenita sudah menyesal, Lenita sudah minta maaf. Apakah Lenita bersedia memperbaiki kesalahannya? Dengan cara apa Lenita? Tidur lebih cepat agar tidak terlambat ke sekolah. Oke, tidurnya lebih cepat agar Lenita tidak terlambat datang ke sekolah. Ya, baik. Kita sudah menemukan solusi, dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silahkan kembali ke kelas. Itu tadi adalah contoh penerapan dari segitiga restitusi. Nah, selanjutnya yaitu penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat itu. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer, dan yang menentukan murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan kita. Cukup sekian Bapak Ibu dari saya, diseminasi positif, disiplin positif yang saya terapkan, yang saya pelajari selama 2 bulan dalam kegiatan CGP Angkatan 10. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Sugeng. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat Bu Evi. Dan terima kasih. Acara berikutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah, karena acara sudah berjalan dengan lancar. Bapak Ibu semuanya, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.